Hai, selamat pagi. Ketemu lagi di video aku, Lia Nova. Bagi kalian yang baru aja melihat video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kali ini kita akan bahas 3 tips memilih program asuransi yang baik. Jadi untuk 3 tips ini kita tidak akan ngobrol tentang di bawah naungan OJK gitu, enggak ya. Karena udah pasti ya kalau misalnya yang kita omongin ini adalah asuransi-asuransi yang sudah di bawah naungan OJK. Jadi untuk 3 tips ini, apa sih yang harus kita jadikan bahan pertimbangan selain yang wajib tadi ya? Yang pertama, pastikan perusahaan asuransinya sudah memenuhi standar yang dibuat oleh pemerintah. Jadi contohnya yang pertama adalah RBC ya, Risk Based Capital. Ini adalah kemampuan suatu perusahaan asuransi untuk membayar klaimnya. Jangan sampai nih kita masuk ke perusahaan asuransi yang tadinya niatnya untuk membuat untuk ada proteksi. Nah, ternyata pada saat mau bayar klaim ini perusahaannya nggak mampu, jangan sampai ya. Nah, jadi kalau dari pemerintah sendiri itu risk RBC-nya adalah 120%. Artinya kemampuan untuk suatu perusahaan membayar klaim itu harus bisa di atas 100%, yaitu 120%. Kemudian selain itu juga kita harus lihat jumlah aset dari perusahaan asuransi itu. Ya kalau aku bilang sih ya disaranin ini perusahaan asuransi yang asetnya sudah berada di atas 15 triliun. Nah ini juga sebenarnya berhubungan dengan RBC tadi ya. Karena kalau misalnya perusahaan asuransinya sudah sangat kuat nih, sehat gitu ya, jumlah asetnya juga oke. Nah untuk jangka panjangnya itu lebih aman lagi. Yang kedua, agennya harus bertanggung jawab dan mudah dihubungi tentunya ya. Banyak juga mungkin orang yang buat asuransi itu alasannya karena kenal atau karena teman sendiri atau aku udah percaya deh sama dia gitu ya, atau oh ini dia punya prestasi yang bagus jadi aku mau masuk asuransinya sama dia. Nah ini aku tambahi poin sebelahnya lagi ya, tidak hanya dia bertanggung jawab tapi mudah dihubungi. Nah ini belakangan aku ketemu juga ya beberapa nasabah yang aku tanya nih agennya kemana gitu kan. Nah jawabannya apa? Iya agennya sibuk, iya agennya ini, iya agennya keluar kota, aku telepon agak susah. Nah jangan seperti itu. Nah upayakan tips yang kedua ini, kalian harus pilih agen asuransi yang selain dia bertanggung jawab, dia juga mudah dihubungi. Percuma dong kalau misalnya nih dia berprestasi tapi sulit banget untuk dihubungi. Karena kan sebenarnya ya tugas agent itu adalah servicing. Nah jadi kalau misalnya dia sulit dihubungi akan kita pun sebagai nasabah akan jadi susah ya untuk percaya atau untuk langgeng gitu ya di dalam asuransi kalau kita tidak memilih agent yang mudah dihubungi. Tips yang ketiga adalah manfaat asuransi yang kita beli sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ini sebenarnya berhubungan juga ya dengan pemilihan agent tadi. Kenapa? Karena mungkin tidak semua orang yang langsung paham tentang asuransi ya. Ada juga yang masih perlu diarahin mau kemana gitu ya. Nah, jangan sampai ini manfaat asuransi yang dibeli itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini contoh kita buat asuransi untuk pendidikan anak. Ternyata yang diberikan atau yang dibuat gitu ya asuransinya adalah asuransi kesehatan, kan tentu tidak nyambung ya. Jadi di sini tipsnya adalah membeli asuransi itu harus sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi ini berhubungan juga sih dengan agent yang kita pilih tadi, dimana dia bertanggung jawab nggak dengan apa yang dia tawarkan ke nasabahnya. Oke, itu dia tadi 3 tips memilih program asuransi yang baik. Yang pertama mengenai perusahaannya ya, jadi perusahaan harus punya RBC dan jumlah asetnya di atas 15 T. Yang kedua, pemilihan agennya juga harus bertanggung jawab dan mudah dihubungi. Yang ketiga adalah manfaat asuransi yang dibeli adalah sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, boleh kasih pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk ikutin terus video aku berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye-bye.